saksi peralihan zaman antara jadul dan modern. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang lahir, kemudian masa anak-anak hingga remaja, punya kesempatan menyaksikan benda-benda yang ada di dalam video ini. Benda-benda ini sangat ngetren, sangat viral pada orang-orang yang menjadi saksi peralihan zaman antara zaman jadul, zaman dahulu dengan zaman modern yang penuh dengan kecanggihan teknologi. Yang pertama adalah tentang lampu penerang. Yang pernah merasakan lampu penerangnya dengan menggunakan obor atau oncor, terutama tatkala mau berangkat sholat subuh atau mau ngaji malam, erat sekali dengan menggunakan obor yang terbuat dari bambu, kemudian ada di dalamnya minyak, ada sumbunya. Kemudian juga ada lampu semprong yang tatkala menjelang maghrib kita biasanya disuruh oleh orang tua kita untuk mengisi minyak dan membersihkan semprongnya. Dan lampu semprong ini biasanya ditempel di dinding-dinding rumah kita tatkala kita masih kecil. Ini adalah sebagai sejarah dan sekaligus pengetahuan bagi putra-putri kita yang kemungkinan belum pernah menyaksikan benda-benda semacam ini yang dulunya ngetren di rumah-rumah kita di seluruh Indonesia, terutama di kampung-kampung. Lampu semprong yang bentuknya berbeda-beda, ada yang digantung di tengah-tengah rumah biasanya seperti ini. Kemudian ada mulai berkembang namanya lampu petromak. Lampu petromak biasanya digunakan untuk acara-acara hajatan supaya agak lebih terang. Tidak menggunakan lampu sentir atau lampu semprong, tapi menggunakan lampu petromak. Isinya apa? Ya gas minyak tanah. Kemudian ada semacam petrusnya dan dipompa berkali-kali. Pompa berkali-kali kemudian disulut dengan api dan menyala. Lebih terang daripada lampu yang lain. Kemudian yang kedua tentang alat-alat informasi dan hiburan. Alat informasi dan hiburan tidak seperti zaman sekarang ini yang canggih, dulunya hanya berupa radio saja. Radio yang menggunakan 6 sampai 4 baterai. 6 baterai atau 4 baterai yang biasanya baterainya kalau habis ya dilap, kemudian dijemur di bawah terik matahari. Inilah masa-masa kenangan orang-orang yang menjadi saksi zaman peralihan antara zaman jadul dengan zaman modern. Kemudian ada radio yang baterainya cuma 2. Dulu isinya ya sandiwara radio dan seterusnya. Kemudian ada tape recorder, pakai kaset, kasetnya digulung, pakai pita panjang gitu. Jadi mau merekam juga bisa menggunakan tape recorder, ya kasetnya digulung kemudian direkam. Tapi itu sudah zaman canggih. Ada tape recorder yang kayak kecil bisa dibawa kemana-mana. Anak muda zaman dulu itu wah ngetren gayanya bawa tape recorder. Kemudian berkembang menjadi televisi pakai aki dan antena. Dulu kan listrik masih jarang, di kota-kota saja. Antara tahun 70-80 listrik belum begitu berkembang. Hingga kami sendiri ya di kampung kami di Babak Sarang Rembang sana itu tahun 90-an baru masuk listrik. Ini ya, menggunakan aki. Aki ini kalau ya habis setrumnya, kemudian kita ditugaskan untuk membawa ke tukang setrum aki. Channel TV tidak bisa dipindah-pindah, hanya satu-satunya TVRI, Televisi Republik Indonesia Menjalin Persatuan dan Kesatuan. Acaranya apa? Kalau malam jam 9 ada acara Dunia Dalam Berita, TVRI. Wah udah rame itu. Yang punya TV itu satu RT mungkin satu, bahkan satu kampung mungkin satu orang. Sehingga zaman dahulu itu nonton TV-nya di rumah tetangga bareng-bareng, ramenya luar biasa. Kemudian ada film-film seperti Sengsara Membawa Nikmat. Itu senengnya udah luar biasa zaman dulu.
yang dibintangi oleh Desi Ratnasari. Kemudian ada Aji Aku Cinta Indonesia. Kemudian ditambah ada channel yang kedua yaitu TPI, Televisi Pendidikan Indonesia. Ada acara Si Unyil. Si Unyil. Kalau zaman dahulu mendengar kisahnya Si Unyil yang dianiaya oleh Ibu Tiri, itu banyak orang yang menangis. Kemudian berkembang ada layar tancap. Layar tancap itu apa sih? Layar yang ditancapkan kemudian disorot akan muncul video. Itu layarnya berupa layar putih gitu. Wah, rame di lapangan, di mana-mana. Itulah kisi-kisi kisah orang-orang yang hidup dan lahir sebelum tahun 2000-an. Nah, itu mulai rame ya, layar tancap keliling kemana-mana, keliling kampung-kampung. Jadi ada petugasnya membawa layar tancap. Kemudian yang ketiga tentang komunikasi jarak jauh. Nah, dulu itu surat menyurat. Orang-orang zaman dahulu, anak-anak sekolah apalagi, itu menumpuki perangko. Perangko itu apa? Itu perangko yang ditempel di surat. Nama ada surat kilat, ada sedang, ada yang lama melalui pos. Makanya zaman dahulu itu selalu mundar-mandir ke pos, apalagi yang sudah memiliki pacar misalnya. Wah, menumpuki perangko. Kalau sudah ada surat pos dari pacarnya, ada Pak Pos, itu sudah mulai gimana gitu. Ini adalah kenangan bagi yang merasa biar senyum-senyum sendiri ya. Itu surat-surat. Jadi itulah, tidak ada SMS. SMS ngapain? Nah, ada pager itu pun jarang, itu belum ada pager. Ini masih ya manual, di mana-mana surat itu jauh, berhari-hari baru sampai. Kemudian alat komunikasi berkembang, ada telepon kabel. Nah, telepon kabel sebenarnya udah lama, tapi dulu yang punya hanya orang-orang kaya, kaya raya begitu. Punya mobil. Kalau nggak punya mobil, punya telepon ya wallahu alam lah. Ya biasanya punya mobil, rumahnya besar, baru punya telepon. Itu teleponnya kabel diputar, itu putar nomor satu, putar begitu. Tetapi saya tidak menemui ya nomor telepon yang putar itu. Saya menemui telepon yang ini yang sudah dipencet-pencet. Karena saya lahir hampir tahun 80-an, mendekati 80-an. Kemudian ada telepon umum. Nah, itu biasanya di kota-kota, kabupaten atau kecamatan juga ada itu. Pakai koin. Dimasukkan koinnya ceklek gitu. Kalau wartel ada yang pakai koin, ada yang bayar berapa menit itu. Wah, dulu tuh seru kalau sudah antri di wartel. Wartel itu ya warung telepon. Wah, dulu itu usaha wartel ini gimana gagah gitu. Orang punya wartel sebelum ada handphone. Jadi yang punya wartel ya juga orang-orang kaya. Kemudian teleponnya berkembang seperti HT begitu ya. Handtelki agak panjang. Setelah itu berkembang menjadi telepon yang sifatnya handphone, telepon yang dipegang, tapi ya besar, tidak kecil-kecil tipis sama sekarang, besar tebal, mantap gitu. Kemudian mulai macam-macam bentuknya, ada yang dibuka, berkembang ini. Ini sudah tahun 2000-an ini ya. Tahun 2000, lah anak-anak yang lahir tahun 2000 ya mengertinya begini, ini telepon-telepon seperti ini. Jadi kalau anak-anak yang lahirnya di atas tahun 2000 ke atas, istilahnya 2001, 2002 dan seterusnya ini tidak menikmati peralihan zaman, tidak menjadi saksi peralihan zaman. Tapi anak-anak yang lahir tahun 70, 80, 90 ya menikmati peralihan zaman. Itu ada kamera jadul. Dulu kamera itu kita mau foto aja nunggu orang tukang kamera keliling atau kita pergi ke studio foto. Membawa klis kemudian dicuci. Wah, gitu keren dulu itu ya. Inilah beberapa kenangan peralihan zaman antara jadul dengan modern. Wallahu taala a'lamu bishawab.